Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya Ustaz Haji Priyadi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran, beserta istri Bunyai Aisyah, diamanati untuk mengemban tugas amanah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran, yang pada dasarnya Pondok Pesantren Nurul Quran ini didirikan pada tahun 2013. Pas kebetulan pendiri Pondok Pesantren dan Yayasan Nurul Quran ini saya sendiri beserta dengan kawan-kawan yang lain, Pak Haji Karna, Pak Haji Bambang Sigit, ada Pak Ali Tamam dulu, ada almarhum Pak Haji Teguh Budi Santoso, kemudian almarhum Haji Mulyono, dan yang lain-lain, ada Pak Wisono juga masih hidup, masih ada, dan Pak Haji Bagir, ya. Nah, mereka beserta kami itu berinisiatif, terutama gagasan ini dari saya dan Pak Bambang Sigit, Pak Haji Bambang Sigit. Pada pendirian Pondok Pesantren dan Yayasan ini, di awal mulanya ceritanya seperti ini. Pak Haji Bambang Sigit kan dulu ngajinya dengan saya. Jadi beliau ketika ngaji itu ngajinya di rumah beliau mengundang saya, dan beliau mengatakan setelah ngajinya setengah jam, tapi ngobrolnya 2 jam. Waktu itu dulu, ya, seminggu 2 kali ngajinya itu, adalah setengah jam sampai 1 jam. Di tengah-tengah ngaji itu sambil ngobrol kosong, beliau itu berniat, gimana Pak Ustadz, saya di Tanjung ini ada pondok pesantren, itu kurang lebih 12 kalau yang ini pengen pesantren saya ini, tapi kepengen di Tanjung ini pesantren. Kayak saya pensiun dari PTBA, kalau bisa sudah ada pondok pesantren. Ya, ternyata niat beliau itu, Pak Haji Bambang Sigit, alhamdulillah tercapai. Pas beliau pensiun sudah ada 2 pondok pesantren berdiri dan sudah ada santri. Jadi di 2013 ya langsung di 2013 itu langsung kita mendirikan yayasan dan pondok pesantren. Nah, akhirnya niat kami berdua ngobrol-ngobrol, bismillah kata saya gitu kan. Bismillah, mudah-mudahan niat baik, mudah-mudahan dikabulkan, saya bilang gitu. Kemudian tidak lama kemudian ada sepupu saya pulang umroh, namanya Bu Ajah Yulia, yang tadi ikut tadi sama Pak Haji Karna. Setelah beliau balik umroh, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Ahmad Yasin Yusuf, umur saya 12 tahun. Saya mulai mondok 2025 bulan Juni tanggal 1. Saya berasal dari Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sholat subuh, saya sholat, habis mandi, siap-siap sekolah, habis sekolah, sholat zuhur, pulang ke asrama, tidur siang, habis tidur siang, saya sholat asar, habis sholat asar, saya ngaji, habis ngaji, sholat maghrib, habis sholat maghrib, membaca surat Al-Waqi'ah, habis membaca surat Al-Waqi'ah, makan malam, habis makan malam, sholat isya, habis sholat isya, tidur malam. Kenalkan, nama saya Salutfi Ramadhani, umur 14 tahun, asal Lampung Utara. Kami biasanya para santri di sini berkunjung pada satu bulan sekali di minggu pertama. Saya kangen kepada orang tua saya ketika orang tua santri lain berkunjung, tetapi orang tua saya tidak bisa berkunjung karena terhalang oleh jarak. Biasanya saya berinisiatif untuk menelpon orang tua saya melalui via telepon dan meminjam HP kepada ustadz-ustazah.
pojok dicinta ulam tiba. Ya. Jadi beliau mengatakan, gimana aku nih kepengen niat, kata beliau, kepengen niat untuk mewakafkan tanah di samping rumah ini semuanya bentuk L ini. Ya udah, bismillah, akhirnya jadilah, didirikanlah dibuat yayasan 2013, saya pendirinya sama Pak Karna, ya, termasuk bapak-bapak yang lain yang saya sebutkan tadi. Ya, sepupu saya itu Pak Haji Karna ditunjuk yayasan, saya pengasuhnya. Ya, waktu itu. Ya. Jadi saya pendiri waktu itu. Nah, jadi perjalanan waktu, ya, dibuatlah yayasan 2013. 2014 kemudian langsung peletakan batu pertama. Kemudian 2015 udah jadi 1 tahun itu pondok yang di bawah yang lama tadi, yang kita syuting tadi. Itu 2015 nerima santri. Alhamdulillah santri pertama itu tidak banyak. Ya, santri pertama itu kurang lebih orang 9. Ya, santri pertama itu orang 9. Itu. Orang 9. Nah, kemudian berlanjut, berkembang, bertambah santri setiap tahun, berkembang. Kemudian stabil. Ada yang keluar santri, ada yang masuk, seperti sampai sekarang kurang lebih kita baru mendirikan yaitu SMP. Ya, Pondok Nurul Quran ini baru mendirikan SMP. Ya. Nah, kemudian belum mendirikan SMA atau Aliyah. Karena tingkat SMP ini lanjutannya ke SMA biasanya. Beda dengan Sanawiyah. Ya, langsung ke Aliyah. Mengapa Pondok Nurul Quran ini SMP? Karena minat daripada orang di sekitar ini kepinginnya dia ada sekolah umum tapi belajar agama. Akhirnya kita dirikanlah SMP pada saat itu, tapi muatannya banyak muatan agama. Nah, contoh kita ini ada 3 unit. Di Pondok Pesantren Nurul Quran ini ada 3 unit. Pertama yaitu unit tahfidz, ya, untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua unit unit kitab, ya, kitab kuning. Yang ketiga ada unit sekolah namanya, yaitu SMP Nurul Quran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Cynthia Bella, umur saya 15 tahun, asal saya Baralestari 1, Desa Kamanagung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Perkenalkan, nama saya Marcelino, umur saya 14 tahun, alamat saya di Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan. Saya awal mula pondok di sini pada tahun 2023 sampai sekarang. Selatan, pertama saya masuk sini tahun 2023 sampai 2026. Awal kegiatan dimulai pada jam 3 subuh untuk sahur. Dilanjut dengan tadarusan di atas musola sampai menunggu waktu subuh. Sudah sholat subuh, dilanjut dengan ngaji sampai jam 6:30. Setelah itu dilanjut dengan piket. Selesai piket, bersiap-siap untuk lanjut ngaji sampai jam 9 pagi. Selesai jam 9, dilanjut lagi dengan pelajaran sekolah sampai jam 12 siang. Setelah itu, dilanjut dengan sholat zuhur bersama di atas musola. Dan setelah sholat, kami melakukan bersama-sama untuk tadarusan Al-Quran sampai jam 1 lewat. Selesai itu, kami kembali ke asrama masing-masing untuk istirahat. Sampai jam 4 sore, kami melaksanakan sholat asar. Kami semua turun ke asrama masing-masing bersiap untuk melakukan piket bersama di tempatnya masing-masing. Setelah piket, kami mandi dan bersih-bersih untuk bersiap-siap melakukan ngaji sore sampai menunggu menjelang waktu maghrib. Setelah maghrib, kami berbuka bersama dan seterusnya itu kami sholat maghrib bersama. Setelah kami sholat maghrib bersama di atas musola, kami pun turun untuk menyantap hidangan yang telah disiapkan. Setelah itu, kami ke atas musola lagi untuk bersiap-siap melaksanakan sholat isya dan dilangsungi dengan taraweh bersama di atas musola. Setelah taraweh, kami melaksanakan ngaji bersama di atas musola sampai jam 10. Setelah jam 10, kami melakukan tadarus bersama di atas musola sampai jam 12 malam. Setelah itu kami turun untuk beristirahat dan menunggu untuk esok pagi lagi. Kalau saya nggak datang, saya bisa meminjam HP kepada teman orang tua saya untuk menelpon orang tua saya yang di rumah karena tidak bisa datang ke Pondok Nurul Quran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya mendirikan SMA-nya. Tapi muatannya tidak seperti SMP-SMP yang ada di luar. Karena SMP Pondok ini ya muatannya dia ketika pagi 7:30 sudah masuk diniyah kitab. Ya, menghafal jurumiyah, kemudian yang belajar kitab yang lainnya. Ya, di pagi hari itu 7:30. Ya, sarapan jam 7, 7:30 udah masuk kelas. Ya, belajar kitab dulu sampai jam 9. Nanti jam 9 sampai jam 1 itu belajar umum, yaitu belajar sekolah SMP. Ya, seperti itu. Nah, jam 1 pulang, sholat zuhur, kemudian istirahat, kemudian sampai asar baru ngaji lagi, ya, sampai menjelang maghrib. Mandi, kemudian sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan berikutnya setelah maghrib makan, ya. Kemudian isya, habis isya baru belajar lagi. Kemudian 10:30 itu waktu istirahat sampai subuh, sampai menjelang subuh. Ya, seperti itu. Subuh berjamaah. Habis berjamaah subuh itu setoran. Yang setoran hafalan Quran, yang kita belajar kitab. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika pagi hari jam 7 pagi itu sekolah. Nah, kemudian Pondok Nurul Quran ini sekarang ini ada 2 pondok pesantren, bukan 1. Ya, kalau pondok yang lama, yang pertama dulu didirikan, yaitu di Mandala Seberang, Pondok Pesantren Nurul Quran di Mandala Seberang, alamatnya Kelurahan Tanjung Enim. Nah, yang satunya lagi yaitu di Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran ini, yang unit tahfidznya tadi. Ya, ini khusus untuk asrama laki-laki di sini. Tapi kalau untuk asrama perempuan di pondok yang lama, di pondok kitab yang lama khusus untuk perempuan. Yang tadi di bawah tadi yang kita ada acara tadi. Nah, jadi pondok ini dipisah antara laki-laki dan perempuan. Dulunya itu memang satu area, karena masih satu pondok pesantren berdekatan, makanya tidak kondusif. Kalau menurut saya tidak kondusif karena memang tempatnya itu tidak seberapa besar. Kemudian ada orang mewakafkan tanah lagi, tidak jauh dari pondok yang lama, kurang lebih 200 meter. Akhirnya kita dirikanlah Pondok Pesantren Nurul Quran, Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Quran ini sebagai cabang tahfidznya untuk hafalan Quran. Nah, jadi pondok pesantren ini ada 2 pondok pesantren, yang lama itu khusus untuk putri, yang untuk pondok tahfidz ini khusus untuk laki-laki. Ya, jadi alhamdulillah kondusif, yang perempuan-perempuan, laki-laki. Ya, karena sangat rentan anak-anak SMP berdekatan itu tidak boleh. Di mana-mana pondok pesantren itu antara laki-laki dan perempuan itu harus dipisah. Alhamdulillah niat kita sudah baik, kemudian kita pisah. Ya, seperti itu. Karena niat baik tadi langsung insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian berikutnya, nah masalah kegiatan pengajaran itu guru-guru ya sana sini, kadang ke pondok kitab, kadang ke pondok tahfidz, karena laki-laki dan perempuannya beda tempatnya kan. Nah, kemudian kita sebagai pengasuh membawai 2 pondok pesantren ini, ya 2 unit pondok ini, unit kitab dan tahfidz ini, dan unit sekolah juga. Nah, kemudian berikutnya yang pondok khusus laki-laki ini beralamat di Jalan Simpang Waras, masih kelurahan yaitu Tanjung Enim, ya, Mandala. Nah, kurang lebih 200 meter lah jaraknya. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita juga
alhamdulillah kemarin udah berdiri dua pondok, kemudian ada masjid juga di pondok yang putra ini. Ya, ada masjidnya. Ya, kemudian berikutnya kalau untuk programnya ada 3 tadi, program tahfidz, program kitab kuning, dan program sekolah. Mohon doanya saja. Mudah-mudahan di tahun ini ada sekolah SMA-nya. Saya kepinginnya itu ada SD, SMP, SMA. Nanti mungkin ke depan mungkin ada sekolah agamanya juga. Ya, dari ibtidaiyah, sanawiyah atau aliyah seperti itu. Ya. Jadi ada 2 unit sekolah dari Kemenak atau dari Dignas ke depan. Nah, kita juga ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Rahayu, siswi kelas 8 SMP Nurul Quran. Berdirinya saya di sini, saya akan mengenalkan profil tentang Pondok Pesantren Nurul Quran. Pondok Pesantren Nurul Quran terletak di lingkungan Mandala Seberang, RT 05, RW 12, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Pondok Pesantren Nurul Quran memiliki visi dan misi. Visi Pondok Pesantren Nurul Quran ialah membentuk pribadi muslim hamilil Quran wa lafaz wa maknan wa amalan, yaitu hafal lafaznya, memahami isinya, dan mengamalkan maknanya. Misi Pondok Pesantren Nurul Quran yaitu membentuk generasi yang mandiri ibadah, mandiri belajar mengajar, dan mandiri ekonomi. Sekarang, Pondok Pesantren Nurul Quran memiliki 2 unit, yaitu unit tahfidz dan unit kitab kuning. Unit tahfidz kami memiliki target yaitu binazor 30 juz dan target hafalan 15 juz, serta TPA Nurul Quran. Sementara kan kitab kuning